Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi integral lipat 2. Nah, untuk aplikasi integral lipat 2 ini sendiri ya, di sini saya membahas dari 4 hal. Yang pertama adalah aplikasi integral lipat 2 ini dapat digunakan untuk mencari luas dari suatu permukaan. Kemudian juga bisa dibuat untuk mencari momen inersia, kemudian untuk mencari titik berat dari suatu bidang, ya. Kemudian bisa dibuat untuk mencari volume dari suatu benda padat, ya. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai luas permukaan. Misalkan saya punya suatu daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi Y sama dengan Fx dan fungsi Y sama dengan Gx. Nah, kalau daerahnya dibatasi oleh dua buah fungsi atau lebih dari dua buah fungsi, maka kalian bisa mencari luas dari bidang tersebut dengan rumus ini. Jadi luasnya sama dengan double integral dy dx gitu ya. Kemudian ini adalah contohnya. Misalkan saya ingin mencari luas dari permukaan di mana daerahnya itu dibatasi oleh lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 5 dan dia berada di kuadran 1 gitu ya. Nah, jadi kalau lingkaran ini saya gambarkan, hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, karena dia hanya meminta di kuadran 1, maka yang diarsir itu ya hanya di kuadran 1. Jadi di sini saja. Seperti itu ya. Jadi luasan yang akan kita cari itu adalah daerah yang diarsir. Nah, tadi kan kita udah tahu rumus dari luas lingkaran itu adalah double integral dy dx gitu ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan dalam kasus ini saya akan mentransformasinya menjadi koordinat polar ya. Sehingga ditransformasi menjadi dy dx-nya berubah jadi rd theta dr, di mana batas integrasinya berubah seperti ini ya. Karena tadi jari-jari lingkarannya itu adalah 5, berarti R-nya itu bergerak dari 0 sampai 5. Kemudian karena tadi kita berbicara di kuadran 1 ya, maka tetanya dari 0 sampai pi per 2 ya. Nah, karena di sini saya integralkan terlebih dahulu terhadap theta, nah kemudian batas atas kurangin batas bawah gitu ya. Tetanya ya, tetanya berubah jadi pi per 2 dikurangin 0, kemudian kalian sederhanakan, baru kalian integralkan terhadap R. Ya, berarti jadinya pi per 4 R kuadrat. Batas atas dikurangin batas bawah. Nah, sehingga kita punya nilainya 25 per 4 pi. Gitu. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, yang kedua, momen inersia. Momen inersia dari suatu bidang datar homogen R itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, diperhatikan nih, yang mau dicari itu terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, maka momen inersianya itu adalah double integral dari rho X kuadrat dy dx. Kalau terhadap sumbu Y, berarti momen inersianya itu adalah double integral dari rho Y kuadrat dy dx. Kalau seandainya nanti di soal yang ditanyakan hanya momen inersia saja, dia tidak menyebutkan apakah terhadap sumbu X ataukah terhadap sumbu Y, berarti jawabannya ini digabung, dijumlahkan. Jadi kalau pertanyaannya hanya momen inersia saja, maka jawabannya itu adalah IX ditambah IY. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Hitunglah momen inersia terhadap sumbu X, berarti IX ya pertanyaannya. Pada daerah R yang dibatasi oleh lingkaran, garis, sumbu X, dan dia berada di kuadran 1. Jadi ada 4 pembatasnya ya. Nah, pertama-tama digambar dulu. Ya, yang kita gambar itu adalah lingkaran ya, yang berpusat di 0,0, berjari-jari 4 ya. Ini kalau saya tarik garisnya. Ini sumbu X-nya. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Nah, karena dia dibatasi oleh lingkaran, oleh garis Y sama dengan X itu yang ini, sumbu X itu yang ini, dan lingkaran berada di kuadran 1, berarti daerah yang diarsir itu adalah yang ini.
Jadi R yang dimaksud di soal itu adalah yang saya arsir. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini juga kalau kalian mau menghitung dengan menggunakan momen inersial, lebih gampang kalau kalian transformasikan menjadi koordinat polar gitu ya. Jadi kalau koordinat polar rasionya, jari-jarinya dari 0 sampai berapa ini? 4 ya. Dari 0 sampai 4. Kemudian karena ini garis Y sama dengan X, berarti tetanya itu dari 0 sampai pi per 4. Nah, seperti itu. Jadi kita transformasi ke koordinat polar ya. Nah, kemudian Y-nya kita ubah jadi R sin theta, dikuadratin. Kemudian kalian sederhanakan gitu ya. Ini R-nya R pangkat 3 jadinya, kemudian diintegralkan terhadap R jadi seperempat R pangkat 4. Kemudian R-nya diganti 4 kurangin 0. Nah, gitu. Batas atas kurangin batas bawah. Sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan hasilnya seperti ini. Nah, kita nggak punya tuh rumus integral dari sin kuadrat theta. Sehingga kita harus ubah terlebih dahulu rumus sin kuadrat tetanya. Nah, kita ubahnya itu menjadi 1 min cos 2 theta per 2. Paham ya cara pengubahannya? Nah, kemudian baru kalian integralkan bentuk yang ada di sini. Gitu. Ya. Nah, ini integralnya udah gampang ya. Kemudian batas atas kurangin batas bawah. Setelah disederhanakan hasilnya adalah 8 rho pi min 2. Begitu. Nah, ini adalah momen inersia fungsi-fungsi yang tadi terhadap sumbu X gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah titik berat. Nah, untuk titik berat ini adalah titik pusat dari suatu massa. Jadi titik pusat massa itu kita sebut dengan titik berat. Nah, titik berat itu kalau misalkan saya punya suatu bidang gitu ya, bidang S seperti ini, maka titik beratnya itu adalah si X bar Y bar ini. Nah, X bar Y bar ini bisa kita cari nilainya pakai rumus double integral ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian ditanyakan titik beratnya, berarti harus cari X barnya berapa, Y barnya berapa. Begitu. Karena kalau suatu titik itu adalah pasangan berurutan antara X dan Y. Gitu. Contohnya, hitunglah titik berat pada daerah R yang dibatasi oleh kurva dan dipotong oleh garis. Nah, berarti pertama-tama gambar dulu nih kurva sama garisnya. Karena pembatasnya hanya dua fungsi, ya, hanya kurva dan garis, maka ini daerahnya. Nah, begitu. Nah, ini kayaknya lebih gampang kalau kita kerjakan dalam koordinat kartesius deh. Coba kita perhatikan ya. X-nya dari 0 sampai 3. Ini karena gambarnya bagus. Kalau gambarnya nggak bagus, Bu, cari titik potongnya dengan cara Y sama dengan Y, gitu ya. Kemudian Y-nya yang atas dibatasi oleh parabola, yang bawah dibatasi oleh garis, gitu. Ya, sehingga kita akan memperoleh ini baru dimisalkan ya. Dimisalkan X barnya itu adalah A per C, Y barnya itu adalah B per C. Berarti A-nya itu adalah ini semua, C-nya ini semua, B-nya adalah ini, C-nya adalah ini. Jadi yang harus kalian cari itu adalah nilai A, B, dan C-nya. Nah, A-nya itu kan tadi rumusnya adalah ini. Berarti tadi saya katakan lebih gampang kalau ini dikerjakan dengan menggunakan koordinat kartesius saja. Jadi tidak usah kalian transformasi menjadi koordinat polar. Dengan batas-batas integrasinya, tadi yang udah saya jelaskan, X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari X sampai 4X min X kuadrat. Nah, ini tinggal diintegralkan terhadap Y, berarti rho XY. X-nya batas atas kurangin batas bawah. Gitu. Sederhanakan. Nah, baru kalian integralkan terhadap variabel X. Ya, ini masih gampang ya. Oke. Nah, diperoleh hasilnya 27 per 4 rho. Nah, ini adalah nilai A-nya. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nah, sama, batas integrasinya pun tidak berubah. Yang berubah hanya fungsinya. Kalau tadi rho X, yang ini rho Y. Tinggal diintegralkan setengah rho Y kuadrat, batas atas kurangin batas bawah. Sederhanakan. Setelah itu kalian integralkan terhadap variabel X, atas kurangin bawah. Nah, diperoleh hasilnya 54 per 5 rho. Ya. Kemudian kita cari C-nya. Batas integralnya pun masih sama. Yang berubah di sini hanya rho saja. Gitu ya. Jadi kita punya rho Y karena ini diintegralkan terhadap variabel Y. Kemudian batas atas kurangin batas bawah. Nah, seperti ini.
Baru kalian sederhanakan, integralkan terhadap variabel X. Kemudian batas atas kurangin batas bawah, hasilnya 9/2 rho. Karena kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C-nya, sekarang kita langsung memperoleh titik beratnya. Nah, rumus X barnya tadi adalah A per C, Y barnya adalah B per C. Sehingga kita peroleh nilai hasil akhirnya adalah 1,5 dan 2,4. Nah, ini adalah titik berat dari daerah tadi yang ditentukan di soal. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian yang terakhir tentang volume benda padat. Misalkan saya punya suatu fungsi Z gitu ya. Fungsi Z ini dalam variabel X dan Y atau dalam variabel rho dan theta. Berarti ini dalam koordinat kartesius, yang ini dalam koordinat polar. Kemudian volumenya, volume dari kolom vertikal itu, batas atasnya itu pada permukaan dan batas bawahnya itu pada bidang X, O, Y. Nah, itu bisa didefinisikan dengan integral lipat 2 atau integral rangkap. Rumusnya adalah ini. Nah, Z-nya ini berarti nanti adalah tadi ya, volumenya di mana permukaan atas dikurangin permukaan bawah. Nah, itu untuk Z-nya. Ya. Nah, R itu adalah batas bawah kolom. Contohnya, dapatkan volume di oktan pertama. Nah, ini kenapa oktan, Bu? Karena kita berbicara di 3 variabel bebas. Di 3 variabel. Ada variabel bebas yaitu X, Y, variabel tak bebasnya itu Z. Jadi kalau kita berbicara di satu variabel bebas, satu variabel tak bebas X, Y, maka kita lagi berbicara tentang kuadran. Tapi kalau berbicara di udah 3 variabel, itu namanya oktan. Jadi nanti ada yang daerahnya di atas sumbu Z gitu ya. Kemudian ada yang di bawahnya. Sehingga, tapi kuadrannya tetap nih, ada 1, 2, 3, 4 di atas, ada yang di bawah juga ada 4. Sehingga totalnya ada 8, nah kita sebut dengan oktan. Jadi kalau oktan pertama itu letaknya dia ada di kuadran pertama dan di atas. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, bidang-bidangnya itu adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan X plus Y per 2. Di dalam silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 4. Tapi kalau kita lagi berbicara di di variabel 3 variabel, maka dia menjadi silinder. Ya, di mana alas sama tutupnya itu adalah lingkaran. Kebayang nggak? Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, lagi-lagi kalau kalian kesulitan untuk menggambar, kalian bisa meminta bantuan dengan aplikasi apapun gitu ya. Jadi bidang yang ini nih, bidang yang memotong si silinder ini itu adalah Z sama dengan X plus Y plus 2. Nah, yang silindernya itu adalah yang si lingkaran ini. Gitu. Nah, di sini 4,0,0 itu dicari nilainya. Paham sampai di sini? Oke. Berarti kalau 4,0,0 itu adalah silinder di mana nilai Y-nya 0 dan nilai Z-nya 0. Jadi kalau nilai Y-nya 0, nah nilai X-nya kan berarti plus minus 4 nih. Betul nggak? X kuadrat sama dengan 16, berarti X-nya plus minus 4. Nah, kita ambil yang positif. Karena kalau X itu yang ke arah sini positif, yang ke arah sana negatif. Makanya kita ambil yang positif. Nah, dari gambar ini kita dapat perhatikan bahwa Z-nya yang di atas itu kan berarti yang bidang ini ya. X plus Y plus 2. Yang di bawah itu berarti Z sama dengan 0. Kemudian untuk Y-nya. Nah, untuk Y-nya itu karena kita berbicara di oktan pertama itu berarti gimana ya saya ngasih taunya. Yang ini nih. Nah, ini oktan pertama. Jadi X sama Y-nya positif. Kemudian ya ditanya ini tuh volume dari si dia. Nah, ini adalah daerah yang dimaksud, yang akan kita cari volumenya berapa. Ini bangun ruang ya, bukan bidang. Bangun ruang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, berarti kan yang bagian Y itu kan dari 0 sampai silinder ya. Tapi kalau X-nya dari 0 sampai 4. Kemudian Z-nya itu berarti yang atas ini, dikurangin yang bawah. Nah, Z sama dengan 0 itu yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Nah, seperti ini. DY dx ini berarti Z2 dikurangin Z1. Z2-nya ini, Z1-nya 0.
gitu ya. Kemudian Y-nya tadi kan saya katakan dari 0 sampai silinder ya. Nah, silindernya itu maksudnya Y sama dengan akar 16 min X kuadrat. Nah, baru kalian integralkan terhadap variabel Y. Ini jadi XY, ini jadi setengah Y kuadrat plus 2Y. Substitusikan batas atas kurangin batas bawah. Kemudian kalian ini kalau batas bawahnya 0 berarti jelas 0 ya, karena 0 tambah 0 tambah 0 ini kurang 0. Kemudian kalian ini kuadratnya saya buka ya, sehingga akarnya hilang. Ini hasilnya 8 min setengah X kuadrat. Integral ini nggak ada masalah. Integral ini juga nggak ada masalah. Sorry, yang ini nggak ada masalah gitu ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ke kalian, cara mengintegralkan terhadap variabel X. Kalau integral yang dari sini kan udah fix ya, integralnya 8X. Kalau yang ini integralnya berarti 1/6 ya. Nah, mencari integral yang ada di sini, ini menggunakan integral substitusi. Nah, begitu. Ini tidak saya tulis prosedurnya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Nah, yang ini itu adalah integral dari fungsi inverse trigonometri. Nah, di sini juga prosedur penyelesaiannya tidak saya tulis. Silahkan kalian cari sendiri ya. Nah, di sini yang saya tulis adalah hasil akhirnya. Gitu. Jadi integral dari ini semua itu adalah ini betul 8x gitu ya. Kemudian yang ini itu integralnya hasil ternyata seperti ini tuh. Sin inverse x per 4 gitu. Karena dia memang integral fungsi inverse trigonometri. Nah, baru kalian substitusikan batas atasnya. Jadi semua x yang ada di sini kamu ganti sama 4. Kemudian kalian ganti sama 0. Baru kalian substitusikan. Sederhanakan. Sehingga diperoleh hasilnya 128/3 ditambah 8 pi. Paham ya sampai di sini? Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami dari penjelasan saya, silakan kalian diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.